Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Part 4a. Ajahn Brahm, bukan siapa-siapa. Seni memadamkan keakuan. Kita semua ingin hidup berjalan lancar. Akan tetapi, segala sesuatu jarang berjalan sesuai yang diharapkan. Entah sekedar tabrakan di jalan ataupun krisis betulan, kita hidup dalam sebuah dunia yang berisi peristiwa-peristiwa tak diinginkan yang tak bisa dicegah dengan kekuatan tekad apapun. Dalam buku Bukan Siapa-Siapa, Ajahn Brahm membantu kita belajar menanggalkan terpaan angin pengharapan semu dan alih-alih mengikuti jalan Buddha mengenai pemahaman, melepas kelekatan kita terhadap masa lalu dan masa depan, terhadap diri dan yang lain. Kita bisa secara langsung mengalami keadaan alami ketentraman yang mendasari semua batin kita dan menemukan kebahagiaan momen kini. Dalam kelapangan itu, kita belajar apa artinya lenyap. Ajahn Brahm, pemandu tiada tara bagi kebahagiaan meditasi, menjadikan perjalanan jadi menyenangkan sekaligus berharga. Judul Bukan Siapa-Siapa, Seni Memadamkan Keakuan. Judul asal The Art of Disappearing, The Buddha's Path to Lasting Joy. Penulis Ajahn Brahm, penerjemah Tasvan Santa Citta, penyunting Handaka Wijananda, penata Andreas Di Paloka, penerbit Awareness Publication. Hak cipta, naskah, copyright 2011 Ajahn Brahm, terjemahan, copyright 2013 Awareness Publication, cetakan pertama Februari 2013. Pada video part 4a ini, saya akan mulai membacakan bab 4, Obat bagi Batin. Baiklah, kita mulai. Praktek meditasi adalah jalan yang telah teruji lama untuk menenangkan batin dan membawanya ke dalam keadaan ketentraman, kekuatan, dan kebahagiaan. Praktek ini telah berlangsung selama waktu yang begitu lama, sehingga masalah apapun yang mungkin Anda alami, kini telah dihadapi dan diatasi oleh banyak orang lain pada masa silam. Yang penting adalah kita ingat akan strategi untuk mengatasi rintangan-rintangan itu, dan motivasi serta ketekunan kita dalam menerapkannya pada tempatnya, yakni bagaimana kita menggunakan obat yang menyembuhkan penyakit batin. Kebosanan. Salah satu masalah utama yang bisa muncul selama retret yang panjang adalah kebosanan. Ketika saya masih seorang biku muda di Thailand, kami sering mengeluhkan bahwa ada terlalu banyak kegiatan, terlalu banyak pekerjaan, terlalu banyak orang, terlalu banyak upacara, terlalu banyak pelafalan pagi, terlalu banyak pelafalan sore. Saya kadang berhayal berada dalam sebuah wihara di mana tidak ada pertemuan dan tempat Anda nyaris tak memiliki pekerjaan, sehingga Anda bisa duduk dan meditasi jalan sepanjang hari. Saya berhayal mengenai wihara seperti itu, namun tentu saja Anda jadi bosan dan resah di tempat seperti itu. Anda menderita hebat, dan hayalan Anda akan berubah. Jika saja aku bisa menemukan wihara tempat ada pekerjaan atau sesuatu untuk dikerjakan. Mungkin aku bisa bicara kepada seseorang, atau setidaknya ikut dalam pelafalan atau meditasi bersama pada malam hari. Namun ini jelas melewatkan seluruh maknanya. Sebab standar dalam sutta dan dalam tradisi hutan adalah
melewatkan banyak waktu dalam kesunyian, tidak banyak pekerjaan, dan sedikit kontak dengan orang lain. Anda yang menyelidiki ajaran Buddha dalam Sutta dan Vinaya tahu bahwa penyunyian itu penting. Saya mencoba sekuat tenaga untuk menata wihara saya agar memberikan penyunyian semaksimal mungkin dan jumlah pertemuan sesedikit mungkin. Tentu saja, hasilnya mungkin adalah munculnya kebosanan, keresahan, dan hayalan, atau muak dengan diri Anda sendiri. Akan tetapi, sudah selayaknya menghadapi rintangan itu dan menemukan siasat-siasat untuk mengatasi mereka. Anda seharusnya menyelidiki kebosanan. Dari mana kebosanan muncul? Seringkali, kebosanan muncul saat peralihan dari keadaan sibuk ke keadaan tenang. Beberapa orang muda yang datang ke retret atau ke wihara bosan karena tidak ada televisi atau iPod. Tidak ada banyak hal untuk menghibur Anda. Ketika Anda melihat kebosanan, Anda melihat bahwa itu adalah reaksi terhadap tingkat relatif kesibukan. Itu muncul karena perbedaan antara tingkat aktivitas Anda sebelumnya dengan apa yang Anda hadapi kini. Apa yang mengasihkan dalam wihara, seperti mendapat roti panggang pada pagi hari, akan tampak membosankan bagi sebagian besar orang di dunia. Mereka akan berpikir, apa asiknya? Itukah yang kalian semua hayalkan? Apa yang sesungguhnya terjadi adalah batin tidak terbiasa berurusan dengan keadaan yang halus dan tentram yang muncul dari berkurangnya aktivitas. Batin belum menyesuaikan pada keadaan kurangnya rangsangan, dan batin butuh waktu untuk bisa tenang. Meskipun bergerak dari aktivitas ke kurang aktivitas pada awalnya bisa membuat Anda bosan, setelah beberapa lama, Anda mulai bangun terhadap aspek yang menarik dari gaya hidup itu, terhadap sukacita dan kegembiraan sendirian, dan tidak punya banyak hal yang dikerjakan. Ini seperti pergi dari kamar yang terang ke kamar yang gelap. Pada awalnya, Anda tak bisa melihat. Butuh sejenak waktu bagi mata Anda untuk menyesuaikan dengan kegelapan. Barulah kemudian Anda bisa melihat bentuk benda-benda. Sama pula, ketika Anda beranjak dari aktivitas ke kurang aktivitas, butuh waktu bagi batin untuk menyesuaikan berkurangnya rangsangan indera. Setelah beberapa saat, batin mulai menyesuaikan, dan apa yang tadinya membosankan dan tak menarik, yang tidak banyak memikat batin, mulai menjadi indah dan menggembirakan. Jadi, strategi pertama ketika Anda bosan adalah bersabar dengan kebosanan. Biarkan saja. Jangan mencoba mengisi lubang kebosanan itu dengan aktivitas. Jika Anda melakukannya, Anda hanya merangsang batin lagi. Ini seperti pergi keluar pada malam hari dan menyalakan lampu. Anda melewatkan pengalaman melihat bentuk-bentuk halus dalam kegelapan. Baru-baru ini, saya pergi ke pertemuan sosial bersama ilmuwan terkenal, Sir Roger Penrose, di mana bagian dari acaranya adalah meneropong dengan teleskop. Acaranya terjadi pada malam yang cerah, jadi kami betul-betul bisa melihat benda-benda langit seperti Jupiter dan bulan-bulannya. Namun, ketika kami pertama kali masuk ke dalam ruang pantau, kami harus menunggu beberapa saat setelah cahaya dimatikan
untuk membiarkan mata kami terbiasa dengan cahaya bintang. Ini cuma masalah menunggu sejenak. Kemudian kami bisa melihat bintang-bintang yang indah di angkasa. Sama pula, Anda perlu meredupkan aktivitas indera jika Anda ingin melihat bintang-bintang yang indah dalam batin. Saya tidak hanya bicara soal nimitta di sini, namun juga kebahagiaan yang halus, tentram, dan indah yang terjadi ketika 5 indera diredakan. Jadi ketika Anda menenangkan indera penglihatan, pendengaran, pembau, pencecap, dan peraba, wajar saja Anda melewati masa-masa bosan. Ketika cahaya dipadamkan dan Anda tak bisa melihat, tidak ada yang merenggut perhatian Anda. Yang penting di sini adalah sabar dan yakin bahwa batin akan segera melihat hal-hal yang sangat menarik hanya jika Anda bisa berdiam bersama dengan kebosanan. Orang yang pergi ke galeri seni atau mendengarkan musik lembut mungkin akan bosan jika mereka mengharapkan sesuatu yang lebih asik seperti film laris atau musik Jimi Hendrix. Namun, selang beberapa saat, jika mereka bisa meredakan keresahan indera, mereka berpeluang untuk menikmati hal-hal yang jauh lebih menyenangkan. Jadi, berdiamlah dengan kebosanan. Jangan mengusik prosesnya. Dan setelah beberapa saat, kebosanan akan beralih menjadi sesuatu yang indah. Batin terbuka terhadap pemandangan batin yang jauh lebih halus. Dan Anda mulai menghargai apa yang bisa terjadi dalam kesendirian. Namun, Anda perlu bersabar. Karena kadang itu makan waktu yang lama. Keresahan. Masalah umum lainnya adalah keresahan. Anda tidak ingin duduk diam, tubuh tidak nyaman, atau batin sekedar tidak mau berdiam dengan napas atau objek meditasi lainnya yang Anda coba pusatkan. Ini terjadi ketika Anda menggunakan terlalu banyak daya. Kadang, hal terbaik untuk dilakukan hanyalah bersabar dan menunggu. Izinkan keresahan terjadi, alih-alih mencoba mengendalikannya. Salah satu strategi hebat yang sering saya bahas adalah yang saya sebut batin kerbau. Strategi ini dinamai setelah suatu insiden yang terjadi tepat di luar Wat Pah Nanachat di Thailand. Ketika Ajahn Jagaro jadi kepala wiharanya, dan saya menjadi biku nomor 2. Suatu dini hari, saya sudah pergi menyambut derma makanan, namun Ajahn Jagaro masih di wihara. Seorang pria lari masuk ke wihara dengan separuh jarinya buntung. Ia telah menggiring kerbaunya untuk merumput ketika kerbaunya ketakutan dan hendak melarikan diri. Tambang yang mengekang kerbau itu menggelung jari orang itu. Lalu saat ia berusaha menarik kerbaunya, tambang itu memutuskan separuh jarinya. Tentu saja, jari itu berdarah sangat banyak. Maka Ajahn Jagaro segera memanggil mobil dan membawa pria itu ke rumah sakit. Saya melihatnya beberapa hari kemudian dengan balutan, dan berikutnya saya melihat jarinya yang tinggal separuh. Ini terjadi karena ia tidak tahu bagaimana menangani kerbau yang resah. Ia seharusnya melepaskannya saja. Anda seharusnya menggunakan strategi yang sama ketika batin resah. Lepaskan saja. Jangan coba menahannya. Jika Anda berusaha menghentikan atau mengendalikannya, batin hanya akan menjadi makin nakal dan sulit.
Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengatakan, "Baiklah batin, jika itu yang ingin kau lakukan, silakan saja." Tugas Anda hanyalah sadar dan tentram, dan mengamati kemana batin tua bego ini ingin pergi. Tugas Anda bukanlah menghentikan batin, namun mengawasinya, memahaminya, serta lembut dan baik terhadapnya. Ini seolah-olah Anda menghadapi anak kecil yang ingin berlari ke sana-sini. Kadang anak-anak kecil datang ke wihara kami, dan seringkali mereka sangat berisik. Jika Anda sedang mengalami meditasi yang enak, teriakan anak-anak itu benar-benar memecah batin, dan itu cukup tidak menyenangkan. Namun, sudah sifat anak-anak berbuat begitu. Anda tidak bisa mengharapkan anak-anak tidak begitu. Sama pula, sudah sifat batin untuk resah. Jadi, tolong jangan merasa bersalah jika batin Anda resah. Apa yang terjadi bukanlah milik Anda. Itu bukan aku. Dan itu bukan masalah. Itu cuma sifat alami segala sesuatu yang muncul menurut musabab-musabab kamma dari masa lampau. Anda tidak bisa pergi ke masa lampau dan membatalkan musabab-musabab itu. Sekarang Anda terlengketi hasil kamma itu. Jika batin ingin berlarian, satu-satunya hal untuk dilakukan adalah mengingat samma sangkappa, pernyataan benar. Cukup lepaskan, lalu baik dan lembutlah terhadapnya. Ajaran Buddha yang indah ini langsung ke sasaran. Ajaran ini menunjukkan bahwa sikap Anda terhadap apa yang sedang terjadi adalah bagian terpenting dari meditasi. Jadi, biarkan kerbau batin itu lari. Jika Anda melakukannya, Anda akan tahu bahwa kerbau tidak lari sangat jauh sebelum mulai tenang dan menunggu pemiliknya. Kerbau itu bagian dari keluarga. Dia senang tinggal dengan pemiliknya. Jadi, Anda hanya perlu mengikutinya tak seberapa jauh. Ini sedikit olahraga tambahan. Namun, jauh lebih baik ketimbang jari Anda putus. Kemudian, Anda bisa memegang talinya lagi dan dengan lembut membawa kerbau itu ke tempat semula Anda ingin membawanya. Mungkin Anda kehilangan sedikit waktu, namun setidaknya Anda tidak harus masuk rumah sakit. Sama pula ketika batin Anda resah, ketika batin jadi gila dan ingin melakukan segala macam hal bodoh, tugas Anda adalah melepasnya dengan kebaikan dan kelembutan. Memaksa batin itu keliru, namun memanjakannya pun salah. Baik pemaksaan dan pemanjaan sesungguhnya memberi makan batin kerbau itu. Yang saya maksud dengan pemanjaan adalah mengalihkan batin Anda pada keindrawian, memikirkan mengenai seks, masa depan, film, atau musik, atau apapun yang Anda pikirkan ketika Anda resah. Jika Anda terus condong pada arah itu, tentu saja batin akan terus pergi ke arah itu. Namun, jika Anda berdiri di belakang dengan ketenang seimbangan, jika Anda melepas, jika Anda baik dan lembut, batin kerbau itu akan segera berhenti. Menangani keresahan tidak perlu harus menjadi suatu pertempuran. Jika sampai jadi pertempuran, mungkin bahkan jadi lebih buruk, itu karena Anda memberi makan batin dengan suasana batin negatif, rasa bersalah, atau pemanjaan. Anda tidak benar-benar menghadapinya dengan cara yang semestinya. Alih-alih mengizinkan kamma lama jadi matang,
Anda malah membuat kamma buruk yang baru. Jadilah pengamat pasif. Ketika Anda resah, bernamailah dengan itu. Anggap diri Anda sebagai penumpang, bukan pengemudi. Menjadi pengemudi artinya Anda mengemudikan batin yang resah. Menjadi penumpang artinya Anda duduk di belakang, tidak terlibat sama sekali, hanya mengamati kemana perjalanan itu membawa Anda. Gagasan tanpa keterlibatan dan pelepasan keterlibatan ini adalah salah satu sikap yang indah yang saya pakai dalam meditasi saya. Anda melepas keterlibatan dari segala sesuatu, sehingga yang Anda lakukan hanyalah mengamati batin Anda. Ketika batin melakukan ini atau memikirkan itu, ini seolah-olah Anda berdiri di belakang dan mengamatinya dari jauh. Kiasan terbaik untuk pelepasan keterlibatan ini adalah duduk di bioskop. Di bioskop, orang kadang menjadi begitu terlibat dengan filmnya, sehingga mereka mulai menangis atau tegang atau takut. Mengapa mereka berbuat begitu? Selama Anda bisa berdiri di belakang dan ingat bahwa ini hanyalah sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang bergulir, bukan aku, bukan milikku, bukan diri, tidak ada hubungannya denganku, maka Anda tidak akan terlibat. Anda bisa mengamati keresahan atau kebosanan atau apapun lainnya dengan perasaan tidak terlibat. Anda hanya mengetahui, dan si pengetahu menjadi fokus. Si pengetahu itu seperti penonton di gedung bioskop, hanya menonton film yang diputar di layar. Selalu ingat bahwa yang mengetahui tidak terlibat dengan semua ini. Gunakan gagasan si pengetahu. Jangan mengelirukannya sebagai diri yang ajak, sebagai batu loncatan menuju ketentraman. Bayangkan diri Anda duduk di dalam diri Anda sendiri. Jika Anda melakukan itu, Anda akan mendapatkan sensasi keterpisahan dari apa yang terjadi, dan keterpisahan itu membawa ke suatu pelepasan yang baik dan lembut. Jadi, kapanpun ada keterlibatan, kapanpun meditasi Anda tidak lancar atau Anda merasa jenuh dengannya, kapanpun ada sensasi aku sedang melakukan sesuatu, ingatlah sikap menonton bioskop. Tak perlu jadi tegang atau kecewa. Tak perlu menangis atau takut. Itu cuma film. Untuk melukiskan hal ini, saya suka menggunakan kisah bioskop drive-in atau menonton dari dalam mobil sendiri di Jamaika yang memiliki layar terbuat dari beton setebal 1 kaki. Penonton bioskop itu menggemari film koboi dan Indian, terutama adegan tembak-tembakan. Kapanpun ada adegan baku tembak di layar, mereka akan mengeluarkan pistol mereka sendiri dan ikut serta. Bisa Anda bayangkan itu? Ini bikin saya geli, bahkan sampai sekarang. Memikirkan orang-orang itu yang duduk di pelataran atau di dalam mobil mereka, menunggu adegan baku tembak supaya mereka bisa ikut-ikutan. Sungguh asik, bukan? Pemilik bioskop itu sudah memakai begitu banyak kain layar, sehingga ia memutuskan satu-satunya cara agar bisnisnya tetap jalan adalah mendirikan layar dari beton. Anda bisa memahami mengapa saya mengangkat cerita ini. Orang jadi terlibat, dan mereka ingin menembak sheriff, koboi, atau orang Indian. Anda ingin menembak batin yang resah, menghancurkan kebosanan, ataupun terlibat dalam ini atau itu. Kita melekat dan terlibat dan menciptakan lebih banyak masalah bagi diri kita. Yang disebut kesabaran adalah ketika kita berhenti dan mengatakan,
Ini akan terurai sendiri. Kerbau akan lari, tetapi akhirnya dia akan berhenti. Selalu ingat bahwa itu cuma film yang berputar, cuma hasil dari 5 kanda dan 6 landasan indera yang melakukan sifat mereka. Semua sesuai sebab dan akibat. Tak ada yang hakiki yang harus Anda cemasi. Itulah alasannya Anda bisa melepas keterlibatan. Ini adalah salah satu obat penawar terbaik bagi keresahan yang saya ketahui. Sebab ketika saya melepas keterlibatan dan hanya menonton semua hal ini datang dan pergi, saya memotong sumber bahan bakarnya. Saya memahami bahwa keresahan disebabkan oleh sesuatu, dan sesuatu itu adalah saya yang terlibat dalam seluruh prosesnya. Begitu saya berhenti menyetir proses itu dan mencabut keterlibatan, membayangkan diri saya sebagai orang yang duduk di bioskop hanya menonton, batin mulai tenang dan diam. Keresahan pudar, kebosanan lenyap, dan kesunyian, kelembutan, dan keheningan meditasi mulai mengambil alih. Kelelahan dan energi. Masalah umum lainnya yang dihadapi selama meditasi adalah kelembaman dan kantuk. Tolong ingat untuk jangan pernah melawan kelelahan itu. Saya mengatakan ini dari pengalaman pahit. Saya didorong untuk melakukan itu, dan saya menemukan bahwa ini malah menghasilkan kebalikannya. Tiap kali Anda melawan kelelahan, Anda malah jadi tegang. Karena melawan membawa Anda ke arah yang berlawanan dari kelembutan, kebaikan, dan pelepasan. Ini sesungguhnya adalah wujud halus dari niat buruk. Beberapa meditator merasa malu atau merasa bersalah ketika mereka letih. Kita merasa dipermalukan oleh fakta bahwa kita sudah bermeditasi selama bertahun-tahun dan masih tidak mampu menjaga punggung tetap lurus pada awal pagi hari. Namun, rasa bersalah hanya menambah sensasi ego dan diri, dan kita mulai menganggap masalah ini sebagai milik kita. Hati-hatilah untuk tidak memiliki kantuk Anda sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Itu hanya akibat yang muncul dari suatu sebab. Itu saja. Jika Anda mengantuk, cukup tinggallah bersama itu. Amatilah. Bersikaplah baik dan lembut terhadapnya. Selidikilah. Seperti apa rasanya, berapa lama itu berlangsung, dan yang paling penting, apa penyebabnya, dan hal macam apa yang membuatnya pupus. Setelah itu pupus, apa yang tersisa? Ini bukan hanya soal menyingkirkan kantuk dengan segala cara. Ini adalah soal mengatasinya dengan cara yang bijak, supaya meditasi Anda bisa lepas landas. Saya akhiri dulu pembacaan bab 4, obat bagi batin, sampai di sini. Saya akan melanjutkan membacakan bab 4, obat bagi batin ini hingga selesai di video part selanjutnya, yaitu video part 4b. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang